ada satu inspirasi yang menggembirakan dari Anas bin Malik. Inspirasi ini akan membuat kita termotivasi, menyemangati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik menyatakan bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, kapan terjadi hari kiamat itu? Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan itu, malah justru balik menanyakan kepada yang bertanya tadi, memang apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Berapa bukan pekan, bulan, dan tahun yang hari ini kita lewati, musibah di mana-mana terjadi. Orang pingin selamat di gunung, gunungnya meledak, meletus. Saking besar jadi meledak, meletus. Cari aman di pinggir pantai, pantainya tersapu tsunami. Cari di tengah kota gedungnya kena gempa ambruk, kebakaran dan sebagainya. Ini barangkali apakah hari ini hari kiamat itu sudah mulai ada indikasi-indikasi sudah dekat? Ketika itu 1400 tahun yang lalu sudah menanyakan, tentu ini sudah waktu yang lama. Pertanyaan Rasulullah tadi, apa yang kamu persiapkan? Maka jawab si penanya tadi, aku tidak mempunyai persiapan yang banyak. Aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan memperbanyak sholat, tidak memperbanyak puasa, tidak memperbanyak sedekah, tetapi yang aku persiapkan adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa jamaah sekalian, ternyata cinta kepada Allah dan Rasulnya ini sangat memberikan inspirasi yang luar biasa. Karena jawaban Rasulullah begini, kalau begitu, kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang dicintai. Anta ma'a man ahbabta, anta ma'a man ahbabta. Engkau, kata Rasulullah, kalau begitu engkau akan bersama orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari nomor 6171 dan Muslim 2639. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan, kami sangat bergembira ketika kami mendengar sabda Rasulullah yang demikian itu, anta ma'aman ahbabta. Anas bin Malik langsung berucap, kalau begitu aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar Siddiq, dan aku mencintai Umar bin Khattab. Aku berharap dengan cintanya itu nanti bersama mereka di akhirat, karena kecintaanku pada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Luar biasa, ini memberikan inspirasi kita. Modal cinta adalah yang terbesar untuk bisa beribadah kepada Allah SWT. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian lain dari itu, kami ingin menyampaikan sebagai khatib firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzan nufusu zuwijat, yang artinya apabila ruh-ruh itu dipertemukan. Ketika Umar bin Khattab membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, menafsirkan bahwa kelak di hari kiamat setiap manusia akan dibangkitkan Allah SWT bersama
komunitasnya atau kelompok yang mereka akrabi selama ini, selama dia hidup di dunia. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan, At-Takwir 7, yaitu dihimpunkanlah segala sesuatu dengan yang sejenisnya. Dalam ayat lain disebut ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kepada malaikat diperintahkan kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawatnya. As-Saffat 22. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dan telah menceritakan dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW bersabda, membaca firman-Nya. Rasulullah membaca firman ayat At-Takwir 7 menyatakan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang dimaksud adalah teman-teman sejawat. Setiap lelaki dikumpulkan dengan kaum yang mempunyai amal yang sama dengannya. Demikian itu karena Allah SWT telah berfirman, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Al-Waqiah 7-10. Mereka adalah bergolong-golongan, masing-masing orang dihimpunkan bersama dengan golongannya yang seamalan dan dengannya. Kemudian Ibnu Hatim meriwayatkan melalui jalur yang lain bahwa Umar bin Khattab berkhutbah kepada orang-orang, lalu ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, lalu ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mempertemukan di sini adalah masing-masing orang dihimpunkan bersama golongannya seamalan dengan dia. Sedangkan menurut riwayat lain, makna yang dimaksud ialah 2 orang yang sama amalannya, maka keduanya dimasukkan ke dalam surga dengan amalnya masing-masing. Maka Umar menjawab ketika ditanya mengenai makna firman tersebut, bahwa orang yang soleh disandingkan, dibarengkan dengan orang-orang yang soleh lainnya, dan orang-orang yang jahat dibarengkan, disandingkan dengan orang-orang jahat lainnya, yakni di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu para ikhwan sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman, kita harus selalu memperhatikan dengan komunitas mana kita akan bergabung, komunitas mana kita akan bergabung. Karena walau sekedar sebagai teman pergaulan, semua akan memiliki konsekuensi yang sangat besar nanti di akhirat. Jika saat ini kita telah memiliki komunitas yang kegiatannya penuh dengan semangat ukhuwah Islam, maka kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT. Komunitas kita adalah komunitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Komunitas berjamaah dan tidak berfirqah-firqah. Dan komunitas yang oleh Rasulullah disinyalir sebagai komunitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu komunitas jamaah. Jadi komunitas ini jangan sampai kita lepas, jangan kita kemudian melepaskan ikatan baiat kita. Ini komunitas yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya patut kita bersyukur. Kita sudah berada di komunitas yang membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang soleh. Hal itu merupakan anugerah besar dari Allah SWT. Karena kita lihat banyak orang ingin Islam satu, tetapi dalam aplikasinya belum sampai.
Mudah-mudahan mereka akan sampai juga. Maka syukurilah, terus pertahankan. Pastikan kita telah menjadi bagian suatu komunitas yang cinta Allah, cinta kepada umara, cinta kepada imam, cinta kepada asatid, cinta kepada orang-orang yang hafidh Quran, cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan ini ada dalam komunitas Jamaatul Muslimin Hizbullah. Cinta kepada dakwah Islam. Kalau kita sudah berada di komunitas tersebut, bersabarlah atas segala macam ujian. Berusahalah hingga kita terus selalu bersama mereka sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan dibangkitkan di alam kubur bersama komunitas yang dimaksud, komunitas Jamaah Muslimin Hizbullah. Tetapi apabila kita tidak berada dalam komunitas tersebut, maka segeralah bertobat mencari komunitas yang diridhoi oleh Allah SWT sebelum kita menghadap Allah SWT. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akhirnya kami ingin menyampaikan suatu hadis Rasulullah, bahwasanya setiap manusia akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Jika ia diciptakan untuk menjadi penghuni surga, maka mudah untuk melakukan amalan ahli surga. Namun sebaliknya, naudzubillah min dzalik, jika neraka menjadi kampung halamannya, ia pun akan begitu mudah menemukan jalan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullu muyassirun lima khuliqalah, amma man kana min ahli sa'adah fayassiru li ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqa fayassiru li amali ahli syaqawah. Beraktivitaslah, beramallah kalian semua, sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang dia ciptakan untuknya. Jika ia termasuk kelompok komunitas orang-orang yang bahagia di akhirat, maka mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan ia menjadi bahagia. Namun sebaliknya, mereka yang celaka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan mereka menjadi celaka. Amalan yang menyebabkan ia bahagia adalah amalan hidup berjamaah. Amalan yang menjadi sengsara adalah amalan berpecah belah. Naudzubillah min dzalik. Hadis Rasulullah yang mulia ini merupakan alat diagnosa awal untuk diri kita masing-masing. Kita bisa menebak, sekedar menebak, mendiagnosa kira-kira kemana kita akan berpulang, ke surga yang penuh suka atau neraka yang penuh siksa. Apabila kita memang calon penghuni surga, dengan rahmat Allah SWT kita mudah, sangat mudah melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Tetapi kila sebaliknya, apabila kita dalam tanda petik calon ahli neraka, kita akan sulit melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Ini indikasi awal, diagnosa awal. Namun jika kita memang calon penghuni neraka, kita akan susah, kita akan malas sholat malam, akan malas tadarus, murajaah, akan malas sholat berjamaah di masjid, akan malas mengikuti taklim-taklim. Padahal di komunitas Sufah pusat di dunia sangat menjanjikan untuk yang demikian itu. Komunitas di Sufah ini adalah ibarat taman surga. Showroomnya taman surga ada di Sufah ini. Banyak majelis-majelis ilmu. Setiap pagi imam menyampaikan tafsir Al-Quran, kemudian setiap sore
Tawalib menyampaikan setoran-setoran hafalan dan sebagainya. Ini adalah komunitas yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, semoga ini tetap istiqomah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan istiqomah. Jadi semua akan mudah menuju kampung halaman mana ia diciptakan. Mudah di sini adalah mudahnya jiwa menentukan dan menjatuhkan pilihan. Apakah menjatuhkan hidup berjamaah atau menjatuhkan kita hidup berfirqah-firqah. Lebih-lebih menjelang pilpres ini, kita lihat di medsos banyak berita-berita tentang pertentangan, percecokan dan sebagainya. Maka kita tinggal pilih. Akan menjatuhkan pilihan kita. Jiwa penghuni surga akan mudah menjatuhkan pilihan kepada ketaatan, adapun jiwa penghuni neraka akan menjatuhkan pilihan pada hal yang sebaliknya. Namun sekali lagi, ini hanya diagnosa awal. Nasib manusia pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh penutup amalnya. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di akhir hidup kita adalah dalam keadaan husnul khotimah.